Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Squero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Squero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramalan Squero. Di konten Ramalan Squero kali ini kita akan kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Di beberapa waktu yang lalu kita sempat tertahan ya, karena saya konsentrasi terlebih dahulu untuk membacakan ramalan asmara setiap zodiak periode bulan Desember tahun 2022. Dan hari ini kita akan mulai untuk membongkar, untuk melihat kira-kira request apa saja yang sudah masuk. Dan hari ini sudah saya pilih satu request yang akan kita mulai untuk kita bahas ya. Dan di hari ini kita akan membahas tentang Haizov, Heiko van der Vecken dan juga Rangga Azov. Kira-kira seperti apa pembahasannya? Tapi sebelum kita masuk bahas lebih dalam lagi, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Squero channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini tentang Haizov, Heiko van der Vecken dan juga Rangga Azov. Jadi ini sebenarnya sudah banyak request yang meminta saya supaya membahas tentang mereka berdua. Jadi saya akan mulai saja untuk awalan ini ya, untuk awalan, dan nantinya mungkin akan berkembang dengan pertanyaan yang lainnya dan juga pembahasan yang lainnya. Kedepannya akan seperti apa nanti juga tergantung dari pertanyaan dan juga request dari para penonton. Setidaknya ini yang ditanyakan adalah tentang bagaimana perkembangan Rangga Azov dan juga Heiko van der Vecken saat ini. Oke, seperti biasa kita akan acak kartu tarot ini terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja DM Instagram saya di @aditx_squero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu ada konsultasi yang berbayar. Oke, kita akan mulai untuk membahas Heiko van der Vecken dan juga Rangga Azov. Kita ambil kartu yang pertama. Ini dia kartu yang pertama. Ya, di sini muncul kartu Death ya. Kartu Death ini adalah salah satu dari kartu mayor ataupun juga salah satu dari kartu utama. Dan seperti yang sering saya bilang, apabila ada kartu yang terlihat menyeramkan bukan berarti artinya itu juga selalu negatif. Dan apabila kita lihat bagaimana perkembangan ataupun juga berita-berita yang sempat beredar tentang Heiko dan juga Rangga Azov, mereka berdua saat ini terpisah karena project yang berbeda. Heiko van der Vecken saat ini ada project dengan Cinta Brian, kemudian juga kalau Rangga Azov saya kurang paham ada project apa, tapi setidaknya saat ini mereka berdua sedang sibuk masing-masing, dan sibuknya itu kayaknya nggak main-main, ini luar biasa sibuknya. Dan untuk kartu yang pertama ini saya lebih melihat ya, kalau misalkan mereka berdua itu ada semacam berita simpang siur, huru hara dan lain sebagainya, itu memang sudah saatnya ya, sudah saatnya untuk dihembuskan. Karena kalau misalkan kita lihat salah satu dari mereka berdua, kita ambil contoh dari Heiko van der Vecken terlebih dahulu. Heiko van der Vecken saat ini ada proyek sinetron terbaru ya. Jadi kalau misalkan ada berita yang membawa nama Heiko, kemungkinan itu juga menjadi salah satu semacam strategi supaya sinetronnya itu bisa terbawa juga, karena kita tidak bisa mengesampingkan kekuatan fans ya. Jadi ini nama-nama besar kayak misalkan Cinta Brian dan juga Heiko van der Vecken, mereka berdua itu memiliki basis fans masing-masing ya, dan juga fansnya itu termasuk banyak di Indonesia ini. Apalagi kalau misalkan Heiko van der Vecken ini tidak dipasangkan dengan Rangga Azov, dan kemungkinan besar dipasangkan dengan Cinta Brian, itu kemarin sudah cukup gempar ya, ada berbagai macam pendapat. Dan saat ini yang saya lihat
kalau misalkan ada huru-hara tentang Heiko van der Vecken, itu menurut saya adalah hal yang biasa, dan untuk para fans setidaknya bisa lebih berpikir rasional lagi. Bisa jadi ini adalah salah satu strategi untuk pemasaran sinetronnya. Jadi kalau misalkan ada berita miring tentang Heiko van der Vecken, itu lebih baik dikesampingkan terlebih dahulu. Ataupun juga ada huru-hara di antara Heiko dan juga Azov, boleh jadi itu memang sebatas kabar burung dan tidak usah terlalu dipercaya begitu saja. Harus ditelusuri terlebih dahulu kira-kira sumbernya dari mana. Kita akan lihat untuk kartu yang kedua ya. Kartu yang kedua kita akan lihat seperti apa. Ini dia. Di sini muncul kartu yang berlambang cups ya. Ada 2 buah cups di sini dan ada laki-laki dan juga perempuan ya. Untuk kartu yang muncul ini adalah kartu minor ya, jadi bukan kartu utama. Tapi untuk kartu yang kedua ini saya melihat bahwa nantinya mungkin akan ada gosip-gosip yang beredar antara Heiko dengan siapa, Azov dengan siapa. Ini kayaknya sudah mulai ada ya, sudah mulai ada yang belum. Bahkan dari Heiko sendiri kemarin juga saya sudah sempat ada pertanyaan yang bertanya kepada saya ya, Mas, kira-kira bener nggak Heiko ini katanya sudah ada perasaan sama siapa itu. Kemudian Rangga Azov ini yang lebih dikhawatirkan sebenarnya Rangga Azov ini, dari beberapa penonton yang mungkin karena track record yang dahulu itu ya, sempat ada huru-hara tentang acting dari Rangga Azov yang dinilai agak kebablasan. Tapi ya itu variatif, ataupun juga tidak semua orang berpikir sampai ke situ ya. Pandangan orang kan berbeda-beda. Ada yang mengatakan itu adalah profesional dalam pekerjaan, ada yang mengatakan wah itu harusnya tidak seperti itu, ada pengereman, ataupun juga ada semacam apa ya, kayak dibatasi itulah ya, jangan seperti itu. Tapi itu kembali kepada pemikiran dan juga anggapan para penonton masing-masing. Dan di kartu ini saya lihat huru-hara antara Rangga Azov dan juga Heiko van der Vecken kemungkinan besar akan ada ya, akan ada. Jadi nggak cuman tentang kedekatan Rangga Azov dan juga Heiko, tapi kemungkinan besar akan ada semacam gosip yang beredar tentang Rangga Azov dengan siapa, Heiko dengan siapa. Itu kemungkinan akan ada berita seperti itu. Dan untuk frekuensinya kita masih belum tahu, kita akan coba cari tahu mungkin nanti di kartu yang ketiga. Tapi setidaknya akan ada semacam huru-hara yang mungkin agak membuat hati para Heiko lovers itu agak was-was. Tapi kita akan coba lihat di kartu yang ketiga. Guys, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Aditya Squirrel Channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri, dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Kita akan ambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia ya. Wow. Di sini muncul kartu The Lovers ya. The Lovers ini adalah salah satu dari kartu mayor ataupun juga salah satu dari kartu utama. Dan seperti yang teman-teman lihat, kartunya adalah The Lovers ya. Teman-teman bisa mengartikan sendiri. Dan ini adalah kartu utama. Terlihat ada malaikat ya, malaikat cinta, dan ini ada 2 insan ya. Ada laki-laki dan perempuan. Sebenarnya hampir sama dengan kartu yang kedua tadi ya. Jadi ada 2 orang, laki-laki dan perempuan di sini juga. Jadi seolah-olah Heiko van der Vecken dan juga Rangga Azov itu masih bisa menjaga bagaimana perasaan mereka, bahwa itu adalah sebatas rekan kerja ataupun juga hanya sebatas gosip yang belum jelas asal usulnya dari mana. Dan kalau misalkan ada gosip yang beredar Rangga Azov dengan siapa, Heiko dengan siapa, mereka berdua itu kayaknya biasa-biasa aja, nggak terlalu menanggapi. Dan mungkin para Heiko lovers juga banyak yang percaya bahwa Rangga Azov itu jelas profesional untuk pekerjaannya, Heiko juga jelas untuk pekerjaannya juga, untuk karirnya juga. Dan saya lihat Heiko ini memiliki kekuatan yang cukup bagus ya. Dan bahkan
kekuatan dari kebersamaan gitu ya, kebersamaan Azov dan juga Haiko itu termasuk tinggi ya dari beberapa pasangan yang mungkin sempat digosipkan bersama, sempat diidentikan bahwa mereka itu pasangan satu paket ya. Dan untuk Haizov ini memiliki semacam komitmen juga. Kalau misalkan memang ada jalan untuk menuju ke arah sana, ya kenapa tidak? Karena saya lihat mereka berdua itu memiliki tingkat kecocokan yang tinggi, apalagi dari dukungan dan juga doa para fans, para netizen yang memang memberikan dukungan terbaik untuk Haiko dan juga Rangga Azov. Jadi kartu yang muncul ini ya, kartu yang ketiga ini seolah-olah memang menunjukkan bahwa Haiko van der Vecken dan juga Rangga Azov itu masih kuat ya, bagaimana hubungan ataupun juga jalinan kedekatan mereka berdua itu masih kuat. Dan dari ketiga kartu ini cukup menarik ya, karena di kartu yang pertama muncul kartu yang cukup mengagetkan ya, kartu Death. Kemudian kartu yang kedua mulai menunjukkan ada dua insan di sini, laki-laki dan perempuan. Dan juga di kartu yang ketiga, boomnya ya, kartu yang ketiga seolah-olah menunjukkan bahwa meskipun ada huru hara, meskipun ada gosip yang beredar siapa dengan siapa, tapi Rangga Azov dan juga Haiko van der Vecken itu sepertinya masih memiliki tempat di hati masing-masing ya. Jadi seolah-olah Rangga Azov juga masih memikirkan Haiko, Haiko juga masih memikirkan Rangga Azov. Di hati mereka masing-masing seolah-olah masih bisa menjaga sampai di mana komitmen mereka dan juga bagaimana kedekatan mereka berdua. Karena saya lihat memang tingkat kecocokan Haiko dan juga Rangga Azov tergolong cukup tinggi. Jadi kalau misalkan memang ada jalan untuk hubungan yang lebih serius, kenapa tidak ya? Dan kalau misalkan teman-teman mungkin merasa bahwa mereka cocok nggak sih, mereka sebenarnya tingkat kecocokan seperti apa, kalian bisa tulis di kolom komentar, bisa kalian sharingkan, bisa kalian bicarakan dengan teman-teman yang lain, Haizov lovers yang lain ya. Jadi tetap dibahas dengan bahasa yang sopan, baik dan benar, tanpa harus menjatuhkan ya. Dan kita doakan saja yang terbaik untuk Haiko dan juga Rangga Azov. Semoga karirnya, semoga kehidupannya, kemudian juga asmaranya itu selalu diberikan jalan yang baik oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempat yang salah dan hilaf. Akhir kata, saya Aditya Esquero mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.